Baik, shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, di saat pagi hari ini kita akan belajar tentang talenta. Talenta atau talent dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai bakat atau kemampuan. Pembawaan seorang sejak lahir, menurut KBBI, dalam perjanjian lama, talenta adalah satuan ukuran timbangan sebesar 300 sikal atau 34 kilogram. Iya. Jadi sejak lahir itu kita punya talenta ini sudah ada. Ya. Talenta masing-masing. Kita punya talenta ini ada yang beda-beda ya. Tuhan berikan talenta kepada kita itu beda-beda. Mungkin talenta untuk mengajar atau untuk menasihati ya untuk menasihati. Kalau untuk menjadi pemimpin ya menjadi pemimpin. Ya. Jadi satu talenta berarti sekitar upah atau bekerja 16 tahun. Karena begitu berharga talenta, Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang talenta untuk mengajarkan kepada para muridnya tentang hal kerajaan sorga. Ya, Tuhan Yesus juga pakai talenta ya, talenta untuk mengajarkan murid-muridnya. Iya. Lihat Matius pasal 25 ayat 16. Hendaknya menunjukkan talenta adalah pemberian atau karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang sesuai dengan kesanggupannya. Ya, talenta atau karunia ini Tuhan sudah berikan kepada kita atau kepada anak-anak sejak lahir. Ya. Sebelum lahir itu Tuhan sudah kasih talenta itu. Ya. Maka besok anak-anak ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi CPNS, ada yang jadi dosen. Ya itu karena Tuhan sudah berikan talenta itu. Ya, kita lanjut. B. Kenali macam-macam talenta. Setiap manusia mempunyai talenta yang berbeda-beda. Hal ini diterima menurut kasih karunia Tuhan. Iya. Kasih karunia Tuhan. Iya. Karunia itu yang tadi Bapak sudah jelaskan. Karunia itu karunia untuk mengajar ya mengajar, karunia untuk menasihati ya menasihati. Ya. Surat Paulus pada Roma pasal 16 ayat 6a mengatakan demikianlah, kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya anugerahkan itu Tuhan berikan kepada kita. Ya Tuhan sudah anugerahkan talenta itu kepada kita. Maka kita harus gunakan talenta itu dengan baik. Ya, kalau untuk menasihati ya harus menasihati. Kalau untuk mengajar ya mengajar. Kalau untuk menjadi hamba Tuhan ya untuk melayani. Ya, kalau besok-besok anak-anak jadi ada yang jadi pendeta, ada yang jadi guru, ya harus gunakan talenta itu untuk mengajar dan untuk melayani. Ya, jangan main talenta itu. Ya, Tuhan memberikan talenta dan karunia yang berbeda-beda. Karena setiap orang seperti misalnya menari, menulis, bernyanyi, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Selain itu ada juga yang berkaitan dengan teknologi seperti program komputer dan arsitektur atau mesin. Ada juga yang berhubungan dengan kekuatan fisik seperti olahraga ya. Tuhan berikan kita punya talenta ini beda-beda ya. Mungkin anak-anak di sini ada yang bisa bernyanyi, ada yang tidak. Ya itu karena talenta. Ada yang tidak tahu sama sekali dan ada yang tahu dan ada yang cepat-cepat untuk tangkapi dan dia bisa eh ya cepat-cepat ya. Bermain musik ya, musik juga sama. Ada yang tahu, ada yang tidak. Itu karena talenta. Ya, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang melukis dan ada yang tidak. Iya. Jadi Tuhan sudah berikan talenta itu kepada masing-masing orang. Ya, bukan semua orang talenta itu sama, tetapi berbeda-beda. Ya, ya, berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke jenis. Ya, jenis talenta lainnya.
Apakah kalian sadari bahwa ada banyak jenis talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kalian, seperti melayani, ya, dan mengajar. Firman Tuhan berkata, jika kalian memiliki talenta melayani, baiklah ia melayani. Jika kalian memiliki talenta mengajar, baiklah ia mengajar. Ya, ini tadi Bapak sudah jelaskan bahwa talenta itu ada yang untuk melayani, ya dia harus melayani. Ada yang dia mengajar, ya dia harus mengajar, ya. Karena kita punya talenta ini beda-beda. Ya, memiliki kemampuan bimbingan orang lain, menuntun sesama kalian, serta memberi semangat kepada teman yang berduka, ia pun termasuk talenta. Senang berbagai berkat kepada orang lain. Ya, itu juga talenta, itu juga termasuk talenta ya. Mungkin ada yang mungkin teman kalian yang ada yang luka ya. Luka itu dia ia ke sana untuk berikan motivasi, berikan em, semangat, sukacita kepada orang yang luka, itu juga talenta. Dan ada yang mungkin takut tidak akan ke sana. Ya, itu juga Tuhan sudah berikan talenta itu kepada masing-masing. Ya, kita akan lanjut. Ya, sesama pun ia pun termasuk talenta. Senang memimpin, ya, dan mendorong orang untuk melakukan hal yang baik, serta murah, senyum, mudah mengampuni, dan ber, ber, berarti terhadap sesama. Itulah kalian. Apa kalian senang melayani di gereja, panti sosial, serta mengikuti kegiatan kemanusiaan, yaitu dengan menolong mereka untuk kurang beruntung dan membuat mereka pertolongan. Ya, itu juga talenta ya. Itu kan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mungkin kepada anak-anak ya. Jadi ada yang melayani di gereja, ya dia harus melayani di gereja, itu kan talenta yang Tuhan sudah siapkan. Ya, atau Tuhan sudah berikan kepada dia. Oke, kita akan lanjut. D. Cara menemukan talenta. Ya, ini bagaimana cara untuk kita menemukan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, satu, dalam hobi kalian. Pada kegiatan tiga, kalian sudah mengetahui arti hobi dan menyebut hobi yang kalian miliki ya. Kita punya hobi juga beda-beda. Ada yang punya hobi di bola voli, ada ada yang punya hobi di bola kaki, ada yang main musik, ada yang untuk menyanyi. Ya, itu kan hobi kita masing-masing berbeda-beda ya. Tapi itu juga Tuhan sudah siapkan ya. Berdasarkan jumlah hobi yang kalian miliki, lihatlah kembali hobi manakah yang paling sering kalian lakukan. Setelah menemukan, berilah waktu khusus untuk mengasah lebih dalam hobi tersebut. Ya, hobi yang anak-anak tiap hari, ya tiap hari atau tiap jam atau tiap menit anak-anak lakukan. Nah, itulah yang, ya, itu yang hobi yang paling mendalam. Ya, itu yang anak-anak harus memiliki ya, harus memiliki hobi itu. Ya, oke, kita akan lanjut yang kedua. Yang kedua, lihat dari hal yang kalian suka lakukan, menemukan hal yang paling disukai. Tidaklah sulit untuk kalian temukan. Ya, tidak sulit untuk kalian temukan. Asal anak-anak fokus dan eh, lihat ya hal yang kalian sukai, yang betul-betul kalian suka, itulah talenta yang anak-anak harus miliki. Ya, kalian dapat menemukan hal-hal tersebut pada seluruh aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pertemanan, dan komunitas. Misalnya membantu pekerjaan rumah, bercerita, memimpin, dan lain. Ya, misalnya membantu pekerjaan. Ya, membantu pekerjaan ini contohnya seperti ini. Mungkin anak-anak membantu orang tua di rumah, ya, atau mungkin membantu teman yang lagi dalam kesulitan,
Nah, itu yang anak-anak harus membantu ya. Dan itu yang disebut talenta ya. Talenta yang anak-anak harus eh, melakukan, ya melakukan. Ya, bercerita, ya memimpin. Ya, bercerita itu mungkin berkumpul di satu tempat kah, baru anak-anak cerita itu. Dan memimpin ya. Memimpin itu seperti anak-anak mungkin ada yang jadi ketua kelas. Nah, itulah dia yang memimpin atau kamu percayakan dia untuk memimpin kalian ya. Kita lanjut. Hal yang ketiga. Yang ketiga, ya, tanyakan pada orang lain apa keunggulan yang mereka lihat pada diri kalian. Ya. Menyenangkan kepada orang lain keunggulan apa yang mereka lihat dalam diri kalian. Dapat kalian lakukan kepada orang-orang yang mengenal kalian seperti keluarga, guru, dan teman. Ya. Tanya kepada teman-teman terdekat kalian ya, atau tanya kepada pak guru. Ya. Mungkin atau teman yang kamu saling paku ikut begitu ya. Untuk um, dia apa? Dia tanya ya. Teman lihat saya apakah saya apa yang saya talenta yang saya miliki. Ya, apakah saya seorang pengajar atau saya nanti seperti apa begitu. Atau mungkin besok saya akan jadi hamba Tuhan misalnya ya untuk melayani. Nah, tanya kepada teman-teman yang terdekat atau teman-teman kalian. Ya, mungkin seperti begitu ya. Dan kita lanjut ke yang keempat. Ya, yang keempat, ikuti tes minat dan bakat. Ya, mudah yang dapat kalian lakukan untuk membantu menemukan dan memperjelas talenta yang kalian miliki. Berikut salah satu tes sederhana yang dapat kalian lakukan. Iya, iya. Jadi kita lihat yang pertama minat. Ya. Minat adalah ketertarikan seorang terhadap sesuatu bidang atau aktivitas tertentu. Ya. Minat bisa berkembang sering waktu dan dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, serta keinginan pribadi. Misalnya, seseorang yang senang menggambar sejak kecil memiliki minat di bidang seni. Ya, minat itu yang ketertarikan dengan sesuatu begitu, hal-hal yang sesuatu begitu. Sesuatu mungkin minat untuk menjadi pelukis, ya itulah dia punya minat, ya. Atau mungkin dia tertarik dengan dia jadi hamba Tuhan. Nah, itulah minat. Ya, sejak kecil dia sudah eh, tertarik dengan itu, ya. Untuk dia bisa dia apa besar nanti dia akan seperti ini, dia akan seperti ini begitu. Iya, bakat. Bakat adalah kemampuan atau potensi alam yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang. Ya. Bakat bisa muncul tanpa latihan, yang tetapi tetap perlu diasah agar berkembang. Ya, misalnya seseorang yang dengan mudah memahami nada musik sejak kecil memiliki bakat di bidang musik. Ya. Bakat itu mungkin dia eh, mudah untuk memahami, ya memahami. Ya, itu contoh sederhana saja ya, memahami sejak kecil, ya. Untuk dia mungkin tertarik atau dia memahami cepat di musik, ya. Itulah dia tertarik dan dia akan besar dan dia akan seperti itu dan dia akan eh, apa dia akan tertarik atau dia nanti dia akan besar nanti dia akan lakukan itu. Ya, minat dan bakat seringkali berkaitan tetapi tidak tidak selalu berjalan bersamaan. Misalnya, seseorang bisa berbakat dalam matematika tetapi tidak memiliki minat di bidang tersebut atau
sebaliknya memiliki minat besar dalam musik tetapi perlu usaha lebih untuk mengembangkan kemampuan. Iya, memang sama-sama cuman tidak berjalan sama-sama. Ya, mungkin minat tetapi bakatnya tidak. Nah, itu. Ya, mungkin kita sampai di sini dan sekian dan terima kasih. Selamat siang.